Saya Eka Jalasari dengan NIM 230302141186 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kekayaan budaya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun berbeda-beda budayanya, masyarakat Indonesia tetap satu juga, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dengan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928, penggalangan kekuatan guna mempersatukan suku bangsa yang tercerai-berai yang terjadi di ribuan pulau negeri ini mulai menampakkan kesadaran pentingnya hidup bersatu. Bersatu merupakan salah satu model utama dalam rangka memerdekakan Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya alat pemersatu yang dijunjung dan dimiliki bersama, yaitu bahasa Indonesia. Pidato proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang diucapkan dalam bahasa Indonesia oleh Soekarno dan Hatta mengukuhkan peran bahasa ini dalam negara yang baru merdeka. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional dan resmi yang menjadi lambang persatuan di tengah keragaman etnis, budaya, dan juga bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah dikuatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Ditinjau dari sejarahnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pulau di Nusantara. Dengan munculnya rasa kebangsaan, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan melalui momen Sumpah Pemuda. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa, berbeda dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya seperti bahasa Sunda, Bali, Jawa, dan Madura yang mengenal tingkatan bahasa. Karena interaksi bangsa Indonesia pada saat itu lebih banyak dengan orang-orang berbahasa Arab, maka bahasa Arablah yang paling banyak diserap ke dalam bahasa Melayu. Dalam era ini, bahasa menjadi sangat penting bagi keberlangsungan eksistensi persatuan bangsa, baik sebagai lambang jati diri maupun sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan, bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa penghubungan luas karena digunakan oleh penduduk besar di kawasan Asia Tenggara. Dan kini bahasa Indonesia telah banyak dipelajari di berbagai negara. Pertanyaannya, sudah siapkah bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan global? Masalah kesiapan inilah yang sering dipertanyakan oleh pengguna bahasa Indonesia, terutama yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, langkah apa yang harus diambil untuk menyikapi permasalahan ini?
Pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan kepada penuturlah yang menjadi kunci keberhasilan pengukuhan bahasa Indonesia dan pemantapan berbagai perannya. Dalam konteks pengembangan, percepatan pengembangan kosakata dan istilah menjadi prioritas agar bahasa Indonesia terus berkembang. Sementara itu, dalam konteks pembinaan, penanaman dan penumbuhan sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia menjadi syarat mutlak supaya minimal warga negara Indonesia mempunyai rasa cinta, bangga, dan setia terhadap bahasa Indonesia. Tanpa percepatan pengembangan kosakata dan penanaman sikap positif tersebut, bahasa kebangsaan kita dapat tergeser oleh bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Saat ini pemakaian bahasa di ruang publik, media elektronik, dan media sosial sudah menunjukkan gejala ke arah pergeseran tersebut. Oleh karena itu, pengukuhan dan pemantapan peran bahasa Indonesia di dalam negeri harus lebih ditingkatkan secara maksimal. Mengingat kedudukan bahasa Inggris yaitu sebagai alat komunikasi tingkat internasional, pengembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamisasi penyerapan kata-kata dan istilah dalam bahasa Inggris. Penyerapan bahasa Inggris tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Namun, penyerapan tersebut dilakukan tidak akan meningkatkan dan memantapkan bahasa Indonesia jika tidak diikuti penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Pengembangan kosakata tanpa penggunaannya secara tepat tidak akan mendukung upaya pemantapan peran bahasa Indonesia di tengah-tengah persiapan memasuki tatanan kehidupan global. Penyerapan bahasa asing dapat dilakukan dengan syarat tidak menggeser eksistensi bahasa Indonesia, tetapi diharapkan dapat melengkapi kekurangan dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat pendukungnya. Selain sebagai alat komunikasi intraetnik, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Atas dasar fungsi ini, seharusnya bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Keanekaragaman bahasa daerah yang dimiliki Indonesia dapat digunakan secara berdampingan dengan bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat saling mengisi, sehingga semangat keindonesiaan yang menjadi pemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin mantap. Dalam rumusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999, disepakati beberapa fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yaitu yang pertama, bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya. Dan yang ketiga yaitu sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Ketiga butir fungsi bahasa daerah tersebut secara tegas memberi peluang kepada bahasa daerah untuk lebih berkembang dan dapat mendukung bahasa Indonesia. Bahasa daerah memiliki peluang memainkan peran yang lebih besar dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Terdapat survei yang menyatakan bahwa di beberapa daerah di Indonesia mulai terjadi pergeseran pemakaian bahasa dari pemakaian bahasa daerah menjadi pemakaian bahasa Indonesia. Pergeseran pemakaian bahasa dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia menimbulkan pertanyaan, masihkah fungsi bahasa daerah sebagai alat komunikasi etnik, sebagai pendukung bahasa Indonesia, dan sebagai sumber kosakata bahasa Indonesia akan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia
sebagaimana hasil rumusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Pertanyaan ini hadir sebagai akibat semakin menyusutnya wilayah pemakaian bahasa daerah, rusaknya tata bahasa daerah yang dipakai oleh para penutur muda, minimnya kosakata bahasa daerah yang terserap ke dalam kosakata baku bahasa Indonesia, dan acuh tak acuhnya pemerintah daerah dalam hal pelestarian bahasa daerah di wilayahnya. Dengan melihat pentingnya bahasa daerah dalam mendukung kebudayaan nasional, pemerintah dapat menempuh beberapa langkah dalam membina dan mengembangkan bahasa daerah, yakni yang pertama yaitu dengan pemantapan keberlangsungan penggunaan bahasa daerah sebagai sarana pendukung budaya daerah dan budaya Indonesia. Pemantapan keberlangsungan bahasa daerah bertujuan memelihara dan melindungi bahasa daerah agar tetap lestari dalam masyarakat etnik di Indonesia. Perlindungan dan pemeliharaan bahasa daerah tidak hanya penting bagi keberlangsungan bahasa daerah tersebut, tetapi juga sangat berarti nilainya bagi keutuhan budaya nasional. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan pemantapan kedudukan bahasa daerah sebagai sumber kebahasaan dalam memperkaya bahasa Indonesia. Langkah ini dapat berupa pengutamaan penyerapan bahasa daerah ke dalam bahasa baku bahasa Indonesia. Selama ini ketika ada istilah asing yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, maka kita sering menyerap langsung atau dengan tata cara tertentu. Beberapa ahli bahasa memberikan alasan bahwa penyerapan istilah asing diperlukan karena bahasa daerah tidak memiliki bentuk padanan atas kata asing itu sendiri. Ya, memang jika kita mencari bentuk padanan yang sama persis, maka kita tidak akan menemukannya dalam bahasa daerah. Walaupun makna kosakata bahasa daerah tidak persis sama dengan istilah asing yang akan diserap, tetapi kita dapat menyepakati sebuah kosakata bahasa daerah sebagai padanan istilah asing. Bukankah salah satu ciri bahasa itu adalah kesepakatan? Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah merupakan salah satu cerminan upaya untuk mendorong kemajuan daerah yang tidak saja melalui pembangunan ekonomi dan fisik daerah, melainkan juga pembangunan sosial budaya serta nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa daerah yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya merupakan bentuk perwujudan semangat keindonesiaan pada sebuah negara yang sangat menghargai kebinekaan yang tunggal ika. Eksistensi bahasa persatuan selain dipengaruhi keutuhan penggunaannya juga harus didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Dan penguatan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada keragaman dan kekayaan bahasa daerah di tanah air untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia.